Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, mari kita berdoa. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus, bimbing, pimpin, tuntun kami. Kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman untuk kami melangkah menjalani hidup kami. Firman-Mu juga menjadikan hidup kami boleh menjalani kehidupan dengan bijaksana. Kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat, yang hidup menurut firman dan kehendak-Mu. Inilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Filipi pasal 4, ayat 10 sampai 14. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiran-Mu dan perasaan-Mu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian-Mu, tetapi tidak ada kesempatan bagi-Mu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatan-Mu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di ayat 13, di situ dituliskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah seuntai kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Sebagaimana saya sudah sampaikan kemarin, surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah merupakan kesaksian Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi. Ia mau menegaskan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti ia tidak menghadapi berbagai perkara-perkara yang membuat dia menderita dan susah. Namun dia menekankan bahwa segala perkara itu tidak bisa membuat ia menyerah, tidak membuat ia putus asa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Mengapa ia tetap kuat? Kenapa ia tidak putus asa dan menyerah dan akhirnya meninggalkan Tuhan dalam segala perkara susah yang ia hadapi? Karena dia mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya bahwa dalam berbagai perkara yang ia hadapi, ia mampu menanggungnya karena Tuhan memberi kekuatan. Dia mampu menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan karena itu, karena kekuatan yang bersumber dari Tuhan itulah Rasul Paulus mampu menghadapi berbagai perkara. Walaupun mungkin perkara itu membuat dia
menderita dan susah, ia mampu menanggungnya. Ia tidak putus asa, dia tidak menyerah dan tidak meninggalkan Tuhan. Dia bahkan tetap mampu memberitakan Injil. Walaupun dia berada dalam penjara, ia tetap semangat untuk menopang, menghibur, menguatkan jemaat di Filipi yang mengalami pergumulan. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Rasul Paulus yang susah, menderita, ya justru menguatkan, menghibur, memotivasi jemaat di Filipi. Kita melihat di sini bahwa Tuhan benar-benar memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus dalam menghadapi berbagai perkara yang membuat ia kadang mengalami penderitaan dan kesusahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa saja menghadapi banyak perkara yang membuat kita menjadi lemah. Kita mungkin bisa menghadapi perkara-perkara yang membuat kita susah dan menderita. Berbagai perkara yang mungkin kita akan alami atau mungkin kita akan hadapi adalah sakit, kegagalan, kelaparan, kemiskinan, dan juga berbagai kesulitan hidup yang kita alami sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan. Dan juga mungkin kita menghadapi perkara-perkara rumah tangga yang berat. Ada persoalan dengan istri atau suami, dengan anak. Atau mungkin kita menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, keuangan. Dan perkara-perkara itu kadang terasa berat. Kadang kita tidak mampu menanggungnya. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa berbagai perkara itu dapat kita hadapi, dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Andalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan yang memberikan kekuatan, maka kita akan mampu menghadapi berbagai perkara yang berat sekalipun. Berbagai pergumulan dan persoalan yang pelik kita dapat hadapi. Kita akan diberikan kekuatan, kemampuan, dan bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan atas setiap perkara, persoalan dan pergumulan yang membuat kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Mintalah kekuatan dari Tuhan, dan biarlah kiranya kita tetap boleh melangkah, melakukan segala yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah kesulitan dan kesusahan, ketika kita mendapat kekuatan dari Tuhan, maka kita akan tetap mampu menjadi berkat dalam kehidupan yang kita jalani. Jangan takluk oleh badai yang menghantam kehidupan kita. Jangan putus asa oleh berbagai perkara yang membuat kita mengalami penderitaan. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan dan menaklukkan diri pada kekuatan Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Andalkan Tuhan dan kekuatannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati oleh firman yang sudah kami baca dan dengarkan.
Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam sepanjang kehidupan kami, menjadi suluh bagi langkah kami. Biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan dan senantiasa meyakini bahwa kekuatan kuasa Tuhan melebihi kekuatan kuasa apapun. Biarlah kiranya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Topanglah kami Tuhan, berjalanlah bersama kami, sertai lindungi kami. Kiranya kami aman, tenang, dan kami boleh selamat. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan kiranya berikan kami hikmat untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.